Lanjutkan cerita The Conjuring Universe. The Nun ini terjadi setelah Annabelle Creation, di mana setting Annabelle berlatar pada tahun 1945 dan The Nun ini berlatar pada tahun 1952 dan bertempat di Rumania. Sebuah biara yang sudah ada sejak lama dan suster di sana ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut agar tetap suci. Ini juga mengisahkan tentang teman-teman dari suster Charlotte di Annabelle Creation. Dan di sini juga akan dijelaskan bagaimana iblis falak bisa muncul ke dunia dan kemudian berhubungan dengan Ed dan Lauren di The Conjuring. Sebuah biara terpencil di Rumania. Pada sebuah malam, dua biarawati mencoba untuk mencari perlindungan dari apa yang sedang mengincar. Mereka meyakini kalau relik yang akan mereka ambil dapat melindungi dari apa yang akan terjadi. Salah satu suster yang sudah tua masuk ke dalam terlebih dahulu. Sementara suster Victoria berdoa meminta keselamatan. Tiba-tiba suster yang masuk keluar dengan bersimbah darah dan seperti habis dihajar oleh sesuatu. Dia pun memberikan kunci dan menyuruh Victoria untuk menyimpannya. Dia mengatakan kalau iblis membutuhkan wadah untuk kembali ke dunia dan sekarang iblis itu mengincarnya. Segera Victoria mengambil kunci itu dan kembali ke kamarnya. Sayangnya iblis falak terus mengejar dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Forgive me, Lord. Beberapa hari setelahnya, seorang warga yang ditugaskan untuk mengantar suplai makanan menemukan mayat suster itu sedang dimakan oleh burung gagak. Bahkan wajahnya sudah hancur menjadi santapan burung itu. Berita bunuh diri suster ini sampai ke telinga Vatikan. Mereka mengundang salah satu pastor yang bernama Burke untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Karena bunuh diri merupakan sebuah dosa besar dan itu juga merupakan kasus yang sangat langka. Namun, Vatikan menyembunyikan apa yang seharusnya diselidiki oleh Burke karena itu Vatikan. Begitu tebakan dari Burke. Selalu ada sebuah rahasia. Pihak Vatikan sudah menyiapkan seorang calon biarawati yang menurut mereka itu bisa membantu Burke dalam menyelidiki kasus itu dan dia juga mengenal daerah tersebut. Suster Irene, dia berada di sebuah rumah sakit dan mengajar anak-anak yang berada di sana. Dia sangat disenangi murid karena bisa membawakan sebuah cerita dengan menarik. Suster kepala mendatanginya dan memberitahu kalau ada utusan dari Vatikan yang ingin bertemu dengannya. Suster kepala sendiri juga terkejut kenapa orang seperti Irene bisa dicari oleh Vatikan. Burke memberitahu kalau Vatikan merekomendasikan Irene karena dia tahu tempat itu. Sayangnya, Irene tak tahu dan bahkan belum pernah pergi ke sana. Dia mengatakan kalau kemungkinan ada sebuah kesalahan. Namun bagi Burke, Vatikan memilih Irene pasti bukan tanpa alasan. Francie, orang yang menemukan suster Victoria itu pun bermimpi buruk tentang biara tersebut. Dia terbangun dan mendapati Burke dan juga Irene yang sudah berada di depan rumahnya. Francie tak sadar kalau dia adalah suster karena tak memakai jubah. Dia meminta maaf atas pikiran kotornya. Irene menanyakan kepada Francie kenapa datang ke biara itu. Dia menjawab kalau dia mengantar persediaan makanan setiap 3 bulan sekali. Ketika Burke meminta Francie untuk mengantar ke biara tersebut, dia menolak dan bahkan jika membicarakan tentang biara bagi penduduk desa, itu bisa menyebabkan suatu masalah. Akhirnya, Irene pun mencoba untuk meminta Francie untuk mengantar dan dia pun bersedia dengan sukarela. Mereka berpergian ke gunung menggunakan kereta kuda. Perjalanan sendiri memakan cukup banyak waktu. Sampailah mereka di sebuah tempat di mana kuda Francie tak mau melanjutkan perjalanan lagi. Dia memberitahu kalau kudanya takut akan sesuatu sehingga mereka harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Irene menanyakan tugas sebenarnya dari Burke. Dia memberitahu kalau dirinya ditugaskan untuk menyelidiki tentang kejanggalan dari doktrin Katolik. Irene terkejut karena dia mengira dirinya ke sana karena menyelidiki sebuah kasus bunuh diri. Menurut Burke, itu memang masuk ke tugasnya. Selain itu, dia juga yang menentukan apakah biara itu masih suci atau tidak untuk selanjutnya dilakukan tindakan oleh Vatikan. Semakin dekat dengan biara, semakin banyak salib yang tertancap di halaman.
sebuah bangunan kastil yang sangat besar dan pernah terkena bom di bagian atasnya. Francie menjelaskan kalau kastil yang menjadi biara itu sudah sangat tua dan bahkan tidak ada sejarah yang tertulis di desa. Para penduduk sendiri meludah ketika menyebut kastil itu supaya tak mendatangkan sebuah kesialan. Sama seperti di tempat kita, kalau menuju kuburan jarinya harus diemut. Dan semua salib yang ada di sana itu untuk menangkal kejahatan dari dalam dan bukan dari luar. Burke memulai penyelidikannya. Dia menanyakan kepada Francie apakah sudah menghubungi biarawati yang lain ketika melihat salah satu dari mereka bunuh diri. Francie menjawab kalau dia sudah mencoba melakukan itu, namun tak bisa menemui siapapun. Dan bahkan selama 2 tahun dia mengantar persediaan makanan hanya Suster Victoria biarawati yang dia lihat selama ini. Dia juga memberitahu kalau mayat biarawati itu dimasukkan ke ruang pendingin, tempat biasanya dia meletakkan makanan. Ketika mereka bertiga masuk ke dalam gudang, Francie terkejut melihat mayat itu sudah bersandar di dinding, padahal dia meletakkannya dalam keadaan berbaring. Burke yang mendekat mencoba berpikir logis kalau mungkin mayat itu bisa duduk karena reaksi pada otot yang terjadi setelah kematian. Dan Burke juga menemukan sebuah kunci yang digenggam oleh mayat biarawati itu. Terdengar suara dari pintu yang biasa digunakan oleh para biarawati di sana untuk mengambil makanan sehingga mereka tak perlu jauh-jauh meninggalkan kastil. Burke memutuskan untuk memakamkannya terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam kastil tersebut. Sebuah kuburan yang tak jauh dari tempat itu dan di setiap nisan ada lonceng di sana. Lonceng itu dulunya digunakan oleh para warga semasa terjadi wabah. Mereka takut mengubur orang hidup-hidup dan jika melakukan kesalahan, maka lonceng itu bisa digunakan untuk memberitahu kalau yang mereka kubur belum mati. Mereka bertiga bergegas menuju ke pintu utama. Di sana masih ada bekas tali gantung diri dan darah Suster Victoria masih tercecer di lantai. Selain itu, Burke sekilas melihat seorang biarawati. Anehnya, darah Victoria masih basah, padahal itu sudah berminggu-minggu. Menurut Francie, kastil itu memang angker dan banyak sekali kejadian tak masuk akal. Namun, Burke lebih memilih untuk mengabaikannya. Mereka yang masuk pun bertemu dengan suster kepala dengan penutup wajah dan terlihat tak begitu senang dengan kehadiran mereka. Ketika Burke menjelaskan tujuannya, suster itu seolah mempertanyakan dan menyangkal kejadian kematian yang terjadi. Burke pun memaksa untuk berbicara kepada suster yang lain, karena jika dia pulang tak mendapatkan apa-apa, maka Vatikan akan mengirim orang yang lebih keras yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Suster kepala pun menyetujui itu. Namun dia tak dapat membantunya malam ini dan menyuruh besok karena ada kebaktian yang harus mereka lakukan. Burke dan Irene dipersilahkan untuk tinggal di bagian sisi biara tersebut. Mereka berdua pun setuju dengan hal itu dan akan kembali esok hari. Sementara Francie malah menanyakan kenapa harus menunggu esok hari. Bagi Irene, kebaktian dan puasa bicara para biarawati harus dihormati. Burke pun menyuruh Francie untuk pulang dan menjemput mereka beberapa hari lagi. Francie pun segera beranjak pulang. Dia lebih memilih berada di jalan angker daripada di dalam bangunan itu. Dia melihat sosok biarawati yang sedang di tengah kebun. Karena penasaran, dia berinisiatif untuk mencari tahu siapa itu. Muncul penampakan suster yang gantung diri dan itu membuatnya takut. Francie segera pergi menuju kebun penuh salib. Dari kejauhan terdengar ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Dia pun mencabut salib dan segera bergegas meninggalkan tempat yang sangat angker dan juga wingit. Sementara Irene menanyakan tentang tugas sebenarnya dari Pastor Burke. Burke menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah petugas lapangan yang ditugaskan gereja untuk sebuah kasus tak biasa. Irene pun menanyakan tentang Uskup Thorn dan Burke terkejut mendengar hal itu. Irene menjelaskan kalau dirinya adalah indigo sehingga waktu kecil dia sering mendapatkan penglihatan. Kejadian itu terdengar sampai ke telinga gereja dan mereka mengutus Uskup Thorn untuk menemuinya. Burke penasaran dengan apa yang dilihat Irene. Irene memberitahu kalau dirinya melihat banyak hal dan tak pernah berulang. Namun ada satu penglihatan yang selalu diingat.
yaitu Maria menunjukkan jalannya. Burke tiba-tiba teringat kejadian serupa ketika dulu dia ditugaskan di Prancis. Dia diperintahkan untuk menyelidiki anak indigo yang sama seperti Irene. Namun yang berbeda adalah dia memutuskan kalau anak tersebut mengalami kerasukan. Dia pun melakukan tindakan seperti yang diperintahkan oleh gereja, dan gereja menganggap kalau iblis yang ada di tubuh anak itu sudah menghilang. Namun Burke sendiri merasa kalau iblis tersebut masih ada di dalam tubuh Daniel. Dalam pengusirannya kembali, Daniel mengalami luka parah hingga akhirnya dia tak sanggup bertahan. Perasaan itu selalu menghantui Burke hingga saat ini. Dia selalu berpikir apakah dirinya mengambil keputusan terlalu cepat. Malam semakin larut. Burke yang sudah tidur terbangun karena ada radio yang menyala dengan sendirinya. Dia berusaha mencari asal suara itu dan samar-samar terlihat sosok anak kecil mirip Daniel. Dia pun mengikuti anak itu hingga akhirnya sampai di kuburan. Sosok Daniel yang dilihatnya terlihat mengeluarkan ular yang menuju ke arahnya. Burke sendiri jatuh ke dalam lubang kubur dan setan yang mengejarnya mengubur hidup-hidup. Sementara Irene terbangun dari tidurnya karena dia merasa ada yang aneh dan muncul sosok Falak. Irene pergi keluar dan menuju ke sebuah kapel. Terlihat beberapa biarawati yang sedang berdoa, dan juga ada bayangan yang besar dan sosok itu muncul di cermin. Tiba-tiba ruangan yang tadinya penuh itu menjadi kosong seketika. Dari pantulan kaca terlihat Falak yang memegangi tubuhnya dan salib yang ada di tempat itu terjatuh dengan sendirinya. Burke sendiri pun segera mencari pertolongan. Dia berusaha memanggil Irene dengan membunyikan lonceng yang ada. Irene yang sudah keluar pun mendengar lonceng itu. Segera dia berlari menuju ke arah kuburan. Ketika sampai di sana, tiba-tiba semua lonceng berbunyi. Untungnya, dia berhasil menemukan kuburan tempat Burke berada. Irene segera menggali tanah dan Burke yang ada di dalam mendapatkan gangguan di mana ada tangan yang berusaha menangkap kepalanya. Untungnya Irene berhasil menyelamatkan Burke. Irene pun menanyakan bagaimana Burke bisa masuk ke dalam sana. Bahkan tanah di atasnya terlihat tidak ada bekas galian sama sekali. Burke memberitahu kalau ada makhluk jahat dan kuat yang berada di kastil tersebut. Di peti mati ada beberapa buku dan itu bisa menjadi sebuah petunjuk tentang apa yang sedang mereka hadapi. Pagi harinya mereka bersiap untuk melakukan wawancara, dan anehnya darah Suster Veronica bertambah banyak. Itu juga merupakan sebuah teka-teki yang harus Burke pecahkan. Mereka pun membagi tugas. Irene diperintahkan untuk mencari info mengenai kunci yang digenggam oleh Suster Victoria sebelumnya. Dia pun pergi dan sekilas melihat ada sosok suster dari jendela. Segera dia menuju ke sana dan terlihat suster yang sedang berdoa. Tiba-tiba ada suster lain yang menariknya dan memberitahu kalau doa di sana merupakan ritual yang sudah lama dan tidak boleh dihentikan. Suster Oana memperkenalkan dirinya dan dia sudah diberitahu kalau Irene dan Burke akan datang ke tempat mereka. Dia pun mengajak untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara di desa, Francie yang ketakutan mampir ke sebuah bar. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi, dan ternyata ada seorang anak kecil yang bunuh diri di dalam lumbung. Mereka menyalahkan biara sebagai penyebab semua bencana yang terjadi di desa. Makhluk yang menghantui tempat itu sudah meracuni tempat mereka tinggal, dan kemungkinan orang yang dibawa Francie juga akan meninggoy. Francie pun kepikiran untuk menyelamatkan Burke dan juga Irene. Burke membaca buku yang dia ambil dari kuburan dan di buku itu menjelaskan tentang iblis Falak, sang pangeran ular. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggunya. Dia mengira kalau itu adalah Suster Irene. Suster Irene sendiri saat itu sedang bersama dengan Suster Oana. Dia memberitahu kalau kematian Suster Victoria merupakan sebuah tragedi. Sayangnya ketika dia hendak menceritakan lebih mengenai Victoria, selalu ada suster yang mengganggunya. Seolah Suster Oana dilarang untuk menceritakan lebih mengenai Victoria karena itu merupakan hal privasi. Irene yang mengerti hal itu pun meminta Suster Oana untuk menceritakan tentang sejarah kastil itu sendiri. Kastil itu dibangun oleh Duke di zaman kegelapan. Dia menulis buku sihir dan ritual untuk memanggil setan dari neraka. Dia pun membuka gerbang neraka supaya roh jahat bisa keluar.
Dan pada waktu dia melakukan ritual, pasukan gereja datang dan membunuhnya. Mereka mengunci setan itu dengan relik kuno yang mengandung darah Yesus. Pihak gereja pun berhasil merebut kastil tersebut. Dan semenjak itu, doa terus dipanjatkan untuk menahan roh jahat agar tidak keluar dari sana. Semua berjalan lancar hingga suatu saat bom perang mengenai kastil itu dan membuka gerbang lain hingga roh jahat itu pun keluar. Iren memberitahu kalau semalam dia melihat suster yang berbeda. Dia merasa kalau suster itu tidak suci. Oana sendiri terkejut karena Iren dapat melihat makhluk itu. Dia menjelaskan kalau iblis tersebut sering meniru mereka yang bertujuan untuk menipu dan merusak biarawati yang ada. Kehadiran makhluk itu menjadi pertanda kalau gerbang sudah terbuka dan dia mengatakan kalau Suster Victoria telah melakukan dosa besar. Tiba-tiba perkataan Oana terhenti karena ada suster yang memberitahu kalau sekarang gilirannya untuk berdoa. Suster itu juga tahu kalau Iren belum mengambil sumpah menjadi biarawati. Dia menyuruh untuk segera pergi dari kastil tersebut. Namun Oana mengatakan kalau gerbang akan ditutup dan dibuka kembali ketika subuh. Anehnya, suster yang menyuruh Iren pergi terlihat menangis, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya dan sepertinya dia tak tega melakukan hal tersebut. Oana pun mengantar Iren ke dalam kamar milik Victoria yang meninggal dulunya. Dia juga menanyakan tentang kunci yang dibawanya. Sayangnya Oana tak tahu kunci apa itu. Dia pun pergi dan mengunci Iren di kamar tersebut. Pastor Brooke sendiri menemukan peta terowongan dari buku yang dia bawa. Terowongan yang menuju ke sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Tiba-tiba suster kepala mengatakan kalau tidak ada jalan lain. Dia memberitahu kalau biara itu mempunyai sejarah. Brooke pun menanyakan tentang kunci yang dia temukan. Suster itu malah menjawab kalau dia sudah terlambat dan suster Iren juga sudah tersesat. Terdengar suara leher yang patah. Brooke pun mencoba membuka penutup kepala itu dan muncul tangan yang sudah mengering menggenggamnya. Dia melempar tangan itu dan suster kepala sudah menghilang dari kursi yang ada di sana. Suster Iren yang tidur di kamar itu pun mendapatkan penglihatan. Ketika bangun, dia melihat bayangan suster Victoria yang gantung diri dan tiba-tiba pintu terbuka dengan sendiri dan ada sesuatu yang memanggilnya. Iren mengira kalau itu adalah suster Oana. Iren terus berjalan dan sampailah dia di jalan di mana banyak salib di sana. Muncul sosok Falak. Iren yang menyadari setan itu pun seolah energinya tersedot. Dia tertarik dan berusaha kabur dari sana. Seorang suster tiba-tiba menyekapnya dan menyuruhnya untuk diam. Menurutnya, roh jahat semakin kuat dan hanya doa yang bisa menyelamatkan mereka. Sementara Brooke sendiri mengikuti seorang biarawati yang ada di ruangan itu. Namun kembali sosok itu menghilang dengan sendirinya. Muncul kembali sosok Daniel dan diikuti dengan munculnya mayat-mayat dari patung yang ada di ruangan itu. Brooke segera berlari keluar dari sana. Sementara suster Iren yang berada di dalam kapel menemukan kalau suster Oana sudah meninggal di sana. Para biarawati sendiri masuk ke dalam dan mengunci pintu kapel itu. Mereka mengatakan kalau harus segera berdoa bersama-sama. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang datang dan membuat para suster yang berdoa itu terlempar ke tiang penyangga. Pastor Brooke sendiri berada di ruang gudang penyimpanan makanan. Dia melihat lonceng yang bergerak di lantai, lonceng yang seperti ada di kuburan. Ketika diikuti, muncul mayat hidup dengan bentuk yang mengerikan dan itu bergerak menyerang ke arahnya. Beruntung Frenchy datang dan menyelamatkan Brooke. Iren sendiri terus berdoa dan bahkan setan yang mengejarnya memberikan tanda di punggung Iren dengan goresan. Terdengar suara gedoran pintu dan ketika dibuka, itu adalah Frenchy dan Brooke. Iren memberitahu kalau dia dan para suster lainnya sedang berdoa. Brooke dan Frenchy kebingungan karena kapel itu kosong dan sepertinya sudah lama tidak digunakan. Dan mayat suster Oana sendiri sudah mengering, yang berarti dia sudah lama meninggal. Selama ini, Iren ditipu oleh setan itu. Ia menyadari kalau tak ada satupun suster di sana yang masih hidup dan yang terakhir hidup adalah suster Victoria. Dia membuat keputusan kalau biara itu sudah tak suci lagi. Ketika Iren hendak berdoa, mayat Oana tiba-tiba bergerak dan menancapkan salib di kaki Brooke.
Segera Francie menahan dan Brooke mencoba untuk menetralisir setan yang masuk ke dalam mayat itu. Mayat itu pun akhirnya terbakar dengan sendirinya. Irene juga menyadari satu hal, kalau Suster Victoria sebenarnya tidak bunuh diri, melainkan dia mengorbankan dirinya agar iblis tak mengambil jiwanya. Karena iblis membutuhkan sebuah wadah untuk bisa ke dunia dan berjalan-jalan meneror semua orang yang ada. Francie mengajak untuk segera pergi, namun Irene tak bisa melakukan itu. Dia harus menyegel kembali gerbang iblis yang terbuka. Namun untuk menutupnya harus menggunakan relik yang berisi darah Yesus. Irene meyakini kalau relik itu ada di terowongan tempat jasad suster kepala yang asli ditemukan. Namun sebelum itu dia ingin melakukan sumpah sebagai biarawati terlebih dahulu. Mereka bertiga pun menuju terowongan dan menemukan relik itu ada di dalam sebuah tembok. Brooke mengambil relik itu dan menyerahkannya kepada Irene. Mereka pun mulai berjalan dan tiba-tiba terpisah dengan sendirinya. Irene mendapati gangguan dari sosok suster yang muncul. Dia pun sampai di tempat kediaman iblis falak itu berada. Ada sebuah tanda setan dan Irene berada tepat di tengahnya. Muncul gangguan sosok-sosok yang mengelilinginya. Pastor Brooke sendiri juga tak kalah mendapatkan gangguan. Muncul bayangan biarawati yang tak terlihat mukanya yang kemudian menyerangnya bersama-sama. Beruntung Brooke dapat kabur. Sementara Francie berhasil masuk ke dalam tempat Irene berada. Dia melihat banyak orang yang kepalanya tertutup. Dia pun harus memilih salah satu untuk menyelamatkan Irene. Tiba-tiba semua menghindar dan meninggalkan Irene yang sudah kerasukan falak. Irene sendiri pun menyerang Francie, dan beruntung Francie dapat mengusir falak itu dari tubuh Irene. Tapi masalah belum selesai. Falak masih menahan Francie dan bahkan melempar Irene ke ruang sebelah yang sudah tergenang air. Francie pun jatuh lemas. Pastor Brooke yang datang terkena serangan ular yang menggigit matanya. Sementara kalung relik itu terlepas dari Irene. Ketika Irene berusaha mengambil benda itu, muncul sosok dari dalam air. Falak yang datang pun mencekiknya. Brooke yang berusaha menolong malah terlempar jauh ke sana. Falak itu pun berusaha untuk membunuh Irene guna merebut jiwanya. Ternyata Irene sudah mengambil darah Yesus itu ke dalam mulutnya dan menyemprotkan itu ke muka Falak. Tentu setan itu merasa kesakitan dan tersedot ke dalam tanah. Air yang di sana tiba-tiba menjadi asat dan lantai yang retak tertutup kembali. Mereka bertiga pun berhasil selamat. Pagi harinya mereka bersiap untuk pergi. Namun teror belum berakhir karena ternyata Falak sudah masuk ke dalam tubuh Francie. Francie sendiri berniat untuk pergi dari desa itu. Ya, kisah Falak selanjutnya dan nasib Francie akan dijelaskan di The Conjuring. Denun ini berlatar pada tahun 1952 dan selanjutnya ada kisah dari boneka setan Annabelle yang kembali meneror sebuah keluarga yang berlatar pada tahun 1967. Setan Annabelle dan setan Falak datang ke dunia karena dipanggil. Terima kasih dan bersambung.